Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Kenalkan, nama saya Adra Sarmi dengan NIM 19600-061, Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang problematika pendidikan matematika mengenai judul penelitian. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, baiklah, di sini ada judul penelitian saya, yaitu mengenai pengaruh aplikasi Photomath terhadap kemandirian belajar siswa. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai pendahuluan atau latar belakangnya. Yang kedua itu mengenai rumusan masalah. Yang ketiga itu mengenai tinjauan pustaka. Dan yang keempat itu mengenai metode penelitian. Nah, untuk pembahasan keempat ini, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang. Nah, di sini siswa itu masih sulit menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika, serta menganggap matematika itu ilmu yang sulit dipelajari. Nah, matematika merupakan ratunya ilmu. Matematika merupakan pelajaran yang menuntut siswanya untuk berpikir secara logis, kritis, tekun, kreatif, inisiatif, sehingga diharapkan karakteristik terdapat pada siswa yang mempelajari matematika, di mana matematika dapat menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar matematika itu sangat penting untuk membantu anak belajar berpikir secara sistematis dan terstruktur. Nah, matematika merupakan ilmu yang universal, di mana mendasari perkembangan teknologi modern. Nah, di sini masih banyak siswa menganggap bahwa matematika itu sebagai pelajaran yang sulit, karena para pelajar sudah menjudge bahwa matematika itu sulit dan rumit karena selalu berhubungan dengan angka, rumus, dan hitung-menghitung. Mereka pun tidak berniat untuk mempelajarinya, kecuali karena tuntutan materi. Nah, pemikiran awal seseorang yang seperti itu jelas akan mempengaruhi terhadap penguasaan matematika. Nah, di sini karena mereka itu sudah terlebih dahulu tidak tertarik dengan matematika sebelum mencoba. Contoh dari faktor internal ini adalah minat, bakat, dan motivasi siswa serta kemandirian belajar siswa. Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan proses belajar mengajar yang dirasa tidak meningkatkan kreativitas dan motivasi yang dimiliki oleh siswa, di mana motivasi memiliki peranan yang terpenting untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta kemandirian belajar siswa. Nah, permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran adalah proses pembelajaran yang kurang menarik, cenderung pasif, takut dan malu untuk bertanya. Nah, di sini banyak siswa yang memilih diam dibandingkan harus bertanya pada gurunya tentang materi yang masih belum dipahaminya. Hal inilah yang menyebabkan hasil belajar siswa tergolong rendah. Nah, salah satu hal yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa ini adalah kurang fokusnya siswa ketika proses pembelajaran matematika berlangsung, di mana siswa lebih asyik untuk bermain dengan teman sebangkunya dibandingkan dengan memperhatikan penjelasan pelajaran matematika dari gurunya. Hal ini berakibat ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, setelah guru selesai menjelaskan, siswa tidak berani bertanya dan sikapnya acuh tak acuh. Nah, di sini proses belajar mengajar pelajaran matematika yang dilakukan lebih berpusat kepada guru, sedangkan siswa pasif. Inilah yang menyebabkan siswa tidak memahami materi
pelajaran matematika yang dijelaskan oleh guru, di mana sebagian siswa hanya menghafalkan rumus matematika tanpa mengetahui asal-usul rumus tersebut untuk memudahkan pemahaman pelajaran matematika. Nah, di sini penggunaan smartphone ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang ada. Nah, smartphone atau ponsel pintar merupakan alat komunikasi yang memungkinkan adanya fitur seperti yang dapat diperoleh dengan menggunakan komputer. Di sini seperti menyimpan informasi, email, dan berbagai software yang diaplikasikan. Canggihnya smartphone tersebut terdapat salah satu aplikasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan beberapa soal matematika yang menjadi permasalahan siswa. Aplikasi tersebut adalah Photomath. Aplikasi Photomath ini merupakan sebuah aplikasi Android yang berfungsi untuk menjawab soal matematika dengan cara dipoto atau ditulis soal matematikanya. Nah, dengan fitur Photomath ini, pengguna tidak hanya mendapatkan jawaban dari soal matematika yang diunggahnya, namun juga akan memperoleh pembahasan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan soal tersebut dengan lengkap dan tepat. Nah, Photomath sendiri ini sampai saat ini itu telah mampu mendekati dan menyelesaikan soal-soal matematika seperti topik desimal, pecahan, aritmetika, akar, dan persamaan linear sederhana. Kemampuan Photomath untuk memecahkan soal matematika ini memang tidak lepas dari teknologi yang dimilikinya, seperti pengenalan karakter untuk membaca soal matematika, sehingga banyak siswa yang menggunakan Photomath dalam menyelesaikan soal matematika. Namun, Photomath itu tidak semua soal matematika dapat diselesaikan. Nah, adanya aplikasi ini membuat siswa termotivasi untuk belajar matematika atau justru sebaliknya. Nah, jadi di sini oleh karena itu perlu adanya penelitian ini mengenai pengaruh aplikasi Photomath matematika terhadap kemandirian belajar siswa dan mengedukasi siswa bahwa ilmu matematika itu memang penting serta siswa dapat memanfaatkan dengan baik aplikasi Photomath ini. Nah, di sini penelitian ini juga dilakukan karena melihat banyaknya siswa yang menggunakan aplikasi Photomath pada saat pelajaran matematika berlangsung, nah, di mana hampir kebanyakan siswa dalam kelas memakai smartphone-nya untuk menyelesaikan soal matematika yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, tujuan dilakukannya penelitian ini itu untuk melihat bagaimana pengaruh aplikasi Photomath ini dalam proses pembelajaran matematika dan melihat dampak apa yang terjadi ketika soal matematika itu diselesaikan dengan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yang mana di sini ada pernyataan masalah, di mana bagaimana eksistensi aplikasi Photomath matematika terhadap kemandirian belajar. Kemudian di sini pernyataan penelitian itu, apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan aplikasi Photomath terhadap kemandirian belajar siswa. Nah, selanjutnya itu mengenai tinjauan pustaka. Nah, di sini terdapat tinjauan konseptual yang mana Photomath merupakan sebuah aplikasi pintar yang dapat membantu siswa dalam proses pemecahan suatu masalah. Nah, walaupun di dalam aplikasi ini tidak semua soal dapat dipecahkan, tetapi siswa merasa terbantu dengan langkah-langkah penyelesaian yang diberikan. Kemudian, kemandirian belajar adalah kondisi aktivitas belajar yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain, memiliki kemauan, inisiatif, serta bertanggung jawab sendiri dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Nah, kemandirian belajar akan terwujud apabila siswa aktif mengontrol sendiri segala sesuatu yang dikerjakan, mengevaluasi dan selanjutnya merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui, dan siswa juga mau aktif dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran matematika menurut Brunner
Herman Hudoyo, di mana belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Nah, di sini ada tinjauan teori. Penggunaan smartphone ini tidak lepas dari penggunaan teknologi yang ada, di mana smartphone atau ponsel pintar ini merupakan alat komunikasi yang mungkin adanya fitur seperti yang dapat diperoleh dengan menggunakan komputer, seperti menyimpan informasi, email, dan berbagai software yang diaplikasikan. Canggihnya smartphone tersebut, terdapat salah satu aplikasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan beberapa soal matematika yang menjadi permasalahan siswa. Aplikasi tersebut adalah Photomath. Aplikasi Photomath ini merupakan sebuah aplikasi pintar matematika di mana berbasis Android maupun Windows Phone yang berfungsi untuk menjawab soal matematika dengan cara dipoto atau ditulis soal matematikanya. Dengan fitur Photomath, pengguna tidak hanya mendapatkan jawaban dari soal matematika yang diunggahnya, namun juga akan memperoleh pembahasan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan soal tersebut dengan lengkap dan tepat. Photomath sendiri sampai saat ini telah mampu mendekati dan menyelesaikan soal-soal matematika seperti topik desimal, pecahan, aritmatika, akar, dan persamaan linear sederhana. Kemampuan Photomath untuk memecahkan soal matematika ini memang tidak lepas dari teknologi yang dimilikinya, seperti pengenalan karakter untuk membaca soal matematika, sehingga banyak siswa yang menggunakan Photomath dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, selanjutnya di sini terdapat tinjauan riset terdahulu atau penelitian terdahulu mengenai pengaruh aplikasi Photomath dalam pembelajaran matematika. Tentang di sini ada hasil penelitian dari Tri Yulandasari, Siti Ubeda, dan Marni Sulyanti. Penelitiannya ini baru-baru karena di sini tahun 2022, di mana hasil penelitiannya itu hasil perhitungan. Peneliti menemukan bahwa penggunaan aplikasi Photomath berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan konsep matematis siswa di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Hasil penelitian ini menyarankan guru untuk bisa menerapkan media berbasis aplikasi Photomath dalam pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya hasil penelitian Asabik Yudi Afanda, Salma Almira Wahyu Putri pada tahun 2020, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 89,8% siswa sudah mengetahui aplikasi Photomath. 66,1% telah menggunakan aplikasi Photomath. 79,7% siswa mengatakan bahwa aplikasi Photomath tidak mengganggu proses pembelajaran matematika, dan rata-rata menganggap aplikasi ini sebagai aplikasi yang biasa saja. Aplikasi Photomath ini juga membantu bagi sebagian besar siswa, namun juga memberikan dampak negatif seperti malas berpikir dan hanya mengandalkan Photomath dalam menyelesaikan soal matematika tanpa menghitung dengan manual. Nah, dalam metode penelitian ini, desain penelitiannya itu menggunakan desain penelitian cross-sectional study. Cross-sectional study itu merupakan jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Kemudian pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, dasar penelitian ini ialah survei. Di sini ada pun lokasi dan waktu penelitian, yaitu lokasinya di Kabupaten Pindrang. Waktu penelitiannya itu selama bulan November 2022. Nah, teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Kemudian ada pun populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA 7 Negeri Pindrang. Kemudian sampel dari penelitian ini adalah minimal 30 siswa. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai judul penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.